Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Ali Firdaus, NPM 25783110. Dari kelas 1D. Di sini saya akan menjelaskan ini hasil codingan saya membuat website profile. Kelihatan ya? No. Oke, bisa dilihat ya. Bisa dilihat ya. Tampilan websitenya seperti ini. Oke. Saya akan sedikit menjelaskan apa yang saya coding pada program tersebut. Yang pertama saya membuat HTML, file HTML dulu yang dengan nama index.html. Kenapa index.html? Karena sebagai kerangka pada website tersebut atau strukturnya. Misal nih analoginya nih, misalnya ibaratkan indeks ini rumah atau tiang, tembok, dan lantai dari bangunan tersebut. Indeks sendiri dalam web itu tuh sebagai fondasi halaman web. File ini menemukan konten apa saja yang ada di website tersebut, tapi belum menentukan tampilan keseluruhannya. Dan disitulah kita tuh menulis teks, memasukkan gambar, membuat button atau tombol, dan membuat form input. Teks ada banyak ya teks HTML. Saya akan memberikan beberapa yang familiar dengan saya, yaitu heading atau heading 1 ya. Terus kalau di paragraf itu ditulis di HTML itu ditulis dengan P kecil. Lalu untuk menginput gambar, memasukkan gambar, kita tuh menggunakan sintas IMG. Lalu untuk teks tombol itu kita menggunakan button. Nah, contohnya itu kita itu tugasnya itu membuat kontak input, nama, email, tombol, dan tombol save. Oke, masuk ke penjelasan CSS. CSS sendiri ini sebagai sebagai tampilan atau desain, dengan nama filenya itu style CSS. Ya, style itu gaya, berarti tampilan ya. Kita analogikan atau kita misalkan CSS ini ibaratkan sebagai hiasan rumah seperti cat tembok, keramiknya, dan lain-lain, atau perabotnya juga. Oke, style CSS itu biasanya itu digunakan untuk mempercantik konten website yang sudah dibuat di HTML. Tanpa CSS, website itu hanya terlihat seperti tampilan biasa sederhana, seperti hitam putih itu aja, yang polos. Nah, tugas utama dari CSS sendiri yaitu mengatur background color, terus ukuran font, jarak antara elemen atau padding dan margin, dan tata letak atau layout agar rapi seperti kolom kiri dan kanan misalnya. Contohnya itu seperti kita di file kita tadi itu CSS itu membuat tombol save, berwarna biru tadi saya buatnya, dan memberikan lengkungan pada sudut kotak atau border radius. Nah, selanjutnya saya masuk ke penjelasan script JS. Saya tadi ada 3 file ya, ada index, style, dan script.js.
Nah, script JS itu sebagai fungsi atau interaksi. Kita analogikan misalkan script JS ini sebagai sistem kelistrikan, saklar atau ya begitulah contohnya tadi seperti itu. Nah, script JS ini memberikan nyawa atau logika pada website. HTML dan CSS bersifat statis atau diam. Agar website bisa merespon tindakan dari user atau pengguna, seperti klik tombol, kita tuh membutuhkan JavaScript. Nah, tugas JavaScript sendiri yaitu menangani kejadian klik ketik input dan mengolah data dan menyimpan informasi. Contohnya itu yang di file saya buat tadi. JS itu bertugas mengambil teks yang kita ketik di kotak input, lalu menyimpannya ke memori browser, local storage, dan memunculkan pesan pemberitahuan alert saat tombol diklik. Tombol alert itu seperti notifikasi ya. Nah, saya akan menjelaskan kodenya selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kodenya sebentar. Oke, saya lanjutkan ya teman-teman. Nanti kodenya bisa dilihat di samping sini. Saya geser biar nanti dia ada pas JS buat tampilan kodenya nanti. Saya jelaskan ya. Kode ini profil bawah gambar Anda pada HTML itu dia tertampil pada kemudian terdapat dia itu buat judul di sini ya sebagai ini cuma bisa tab ya. Lalu ini kelas kontainer ini bagian pokoknya kelas kontainer tersebut bagian terdapat di atas tombol yaitu follow dan tombol itu dia tertampil untuk menampilkan ini di sini nih. Masih pada kolom Lalu kiri di bawah kode kontainer ini kelas kelas dibuat divisi kelas main konten ini dia berfungsi untuk menampilkan setiap baris tabel menggunakan tag tr dan struktur pada ini tampilan ini ya tampilan ini kedua menampilkan tampilan ini ya. Nah, lalu HTTPS untuk table kelas atau kelas table ya lihat kodenya seperti ini. Yang tadi kita ulangi bisa dilihat ya kodenya seperti ini. Oke, kembali lagi ambilkan ini pada kolom kanan terdapat kartu berisi sini ya. Di kelas table tadi ya kode class di dalamnya terdapat itu tadi dia berfungsi atau ya berfungsi untuk menampilkan struktur dari website ini. Kalau ini bagian ini ya, kart yang ini, kontainer yang ini. Yang terdiri dia menggunakan lalu kemudian dapat ini alamat lebih panjang. Nah, bisa dilihat lah ini. Ya, kita memasukkan ini bisa main kita, username Twitter, IG, GitHub, terus ini ada website kita, terus bagi area jadi dua ada ini tambah juga. kedua kartu berisi. Oke, lanjut ya. Masing-masing kartu menampilkan daftar kemampuan atau progres. Terus di sini ada kode program, kode divisi kelas, right column atau kolom bagian kanan. Dia untuk menampilkan struktur dari bagian sebelah kanan. Ini dan kolom full name dan kolom status. Lain style seperti width 80%, 2%,
dan seterusnya. Artinya semakin besar presentasinya semakin panjang bar yang terlihat. Terus font seperti font container, grid. Nah, diisi dari kolom-kolom kanan tadi tersebut ada full name dan yang tadi tertampil pada kolom di bagian sini ya. Kalau full name tadi kita masukkan ini, dan ini logonya. Misalnya bisa diberi warna putih, bayangan, Lalu lengkung, dan ada DVD class project report. tombol dapat diberikan warna. Dia untuk menampilkan struktur dari kolom project dan ini kolom misalnya project status. mungkin seperti itu. Nah, dilihat ya, kita pada ini assignment, terus project status. CSS-nya. Ini ada apa? Apa project kita di website sign, website markup, page dan mobile template. Yang ada dua ya. Jelasin. Ada dua kolom tadi. Dilihat. Ada dua kolom. Ya, ada dua kolom. Nah, saya jelaskan nih Script.js dari JS dulu ya, ini bagian tadi dulu ya, bagian atas. Nah, saya jelaskan di sini dulu. Apa gunanya style? Apa ada ketika di sini? Ini yang kedua bentar ya. Kenapa ada ini? Karena kode ini, sintaks ini berfungsi untuk memanggil si CSS ini. Banyak banget, berapa menit sendiri? CSS-nya ya. Dipanggil dari HTML, memanggil dari file CSS di sini ya, style CSS. Nah, itu fungsinya kita menambahkan kode ini. Lalu tadi yang dibuat sendiri Script.js script search Script.js ini sebentar, jadi ini dihapus bisa kan, ini berfungsi untuk memanggil si Script.js nya. Nah, di sini dia memanggil ini. Nah, oke, kita lanjut ke penjelasan kode dari CSS nya. Kita dari atas ya. Sebentar. Nah, body ini dia untuk tubuh dari website tersebut, struktur tubuhnya. Fontnya menggunakan sebagai GUI, tambah gini apa ngerjainnya dan sans serif. Terus di backgroundnya Untuk yang pertama itu berwarna putih. Body ini ya, F0, F2, F5. Terus marginnya 0 dan paddingnya 20. Untuk kontainernya atau kolomnya itu kontainer pertama itu menggunakan ukuran lebarnya itu 1200 pixel dan marginnya auto. Nah, untuk navigasinya total ukuran di sini family Arial sharing mengatur jenis huruf menjadi Arial. kurang lebih ini warnanya sama putih. Dan ukurannya ini 10 2 F5 memberikan latar belakang border radiusnya ukurannya 5 pixel, margin bawahnya itu 20 pixel. memberi jarak isu halaman dari layar. Bisa dilihat ya. Kelas container berfungsi Nah, lanjut ke layout utamanya atau main kontennya. 400px. Displaynya itu fleksibel tampilannya agar sesuai dengan device-nya masing-masing. Untuk device PC, layar secara horizontal. desktop laptop dan HP itu biasanya dia menyesuaikan karena dia displaynya kita memasukkan perintah fleksibel atau flex ini ya. 22px. Terus Tulisan margin untuk kolom bagian kanan, bagian kiri ke bawah agar tidak menempel dengan itu isi berikutnya. Untuk kolor
ini platnya 1, flash 1. Nah, terus Memberikan warna abu-abu pada teks. ukurannya 20 pixel, 20 pixel. Memberikan warna biru. Untuk kolom kanan kolomnya juga sama 2, bukan sama sama kiri tadi, tapi fleksibelnya dia 2. Nah, untuk dari gaya kartunya atau gaya tadi ini gaya kolomnya ini, dia diatur dari bagian sini. Kartu. Sebentar, saya ulangi. Gaya kartu atau gaya dari style dari tampilannya di kolom ini, kolom kartu ini ya, kartu ini itu diatur dalam kode bagian ini. Nah, untuk kode kart yang bagian kode profil tadi kiri, yang bagian kiri atas ini diatur pada kode ini ya. Nah, ini profil avatar untuk menampilkan avatar kita tadi. Di sini mengatur ukuran dan bordernya ini dia juga ukurannya 2 lingkaran tadi. Terus sebentar saya agak jauh sedikit lah. Lalu subtitle tadi, dan subtitlenya itu button juga tadi itu dia untuk mengatur ini. 0001 memberi bayangan agar tidak mengangkat margin bottom 20 jadi ukuran buttonnya, ukuran titelnya dan subtitlenya, terus ada beberapa button tadi ya. Lalu untuk card bagi bagian sosial yang dari bawah tadi ini ya, di sini jadi diatur dalam kode di sini. Nah, ukurannya segini ada ini seperti ini. Terus ada part bagian kanan atas yang ini itu dalam sini, kode ini ya. Pokoknya dari sini sampai bawah sampai untuk profile mengatur isi kartu profile agar rata tengah dengan teks paling center pada profile ini lah sampai sini ya, sini dapat diberikan sampai sini 130 px ukuran dari ukuran dan jarak tabelnya 30 px profile dan juga ukuran tabelnya dan ikon-ikonnya ya diatur di sini. Lalu ada kartu digital bagian kanan atas. Kanan atas ini detail ya, sini tadi. Dan kartu project bagian kanan bawah tadi ya diatur di 12 px kode ini label ini ya, kolom ini diatur dalam kode ini tombol border di bagian ini kecil wrapper buat kita namakan sesuai dengan ya kelas masing-masing kalian di kan namanya project juga ini. Lalu kita lanjutkan ke penjelasan kode dari JSS nya. JSS ini nanti berfungsi untuk mengatur dari mengatur ya, untuk menyimpan dari ini membuat inputan kita di bagian sini ya, inputan kita. Nah, bisa kita ulangi ya, kita ketik ulang ya. Damar kelas fill adalah damar yaitu warna biru adin 007 biru jauh. lembar fill ada Bismillah. seperti lagi tahun 55% pas metal table di 2006 ya, 100 buat table 9. Nomornya saya asal ya karena privasi. Address atau alamatnya kita lampirkan, coba kita save ya. This space yes atau perubahan versi disimpan. Oke, kita cek ya. Oke, bukan. Kita cek ke sini. Apakah tersimpan? Nah, ini tersimpan di sini. Saya simpannya ini nama Damar Firdaus, Damar Adi, Damar 02 026@gmail.com. Date-nya 2006/03/09. Dan pokoknya ini, dan alamat tadi addressnya ini.
di luar negeri apa gitu. Nah, ini tadi Instagram merek pada bagian ini dia berfungsi untuk menyimpan data saat tombol klik. Nah, tersimpan di sini ya, di buku konsol ya. Dan untuk batch kode ini dia untuk mengumpulkan data dari di konsol browsernya. Lalu untuk kode ini berfungsi untuk membuat data saat halaman dibuka. Oke, mungkin cukup segitu saja. nggak semua aku jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dilihat nanti ya di samping sini. Tadi bisa dilihat di atas kode programnya. Oke, terima kasih.